Selamat sore untuk adik-adik kelas 4 SD. Hari ini kita lanjutkan materinya. Kita akan membahas tentang materi matematika. Materi yang kita bahas hari ini ada tentang luas dan keliling, kemudian garis, sudut, serta penentuan data. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Oke, jadi untuk yang nomor 1, ini tentang luas persegi dan keliling persegi. Sebelum kita masuk materi, kita review dulu rumus-rumus yang dipakai untuk luas dan keliling. Bangun datar yang kita kenal untuk saat ini ada 3. Jadi yang pertama ada persegi. Bangun persegi, cirinya dia memiliki 4 sisi yang sama panjang. Untuk menentukan luasnya, rumus dari persegi adalah sisi kali sisi. Sedangkan untuk keliling, misalnya 4 kali sisi. Ini untuk rumus persegi. Kemudian yang kedua, ada persegi panjang. Persegi panjang, sama seperti persegi, dia memiliki 4 sisi, cuman bedanya ada panjang, ada lebarnya. Untuk luasnya sendiri, rumusnya panjang kali lebar, sedangkan kelilingnya karena jumlah panjang dan lebar dari sisi-sisi persegi ini masing-masing jumlahnya 2, jadi kita singkat 2 kali buka kurung panjang tambah lebar. Jadi panjang tambah lebarnya seluruh jumlah, baru kita kalikan 2. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada segitiga. Segitiga. Misalkan kita punya segitiga A, B, C dengan sisi yang panjangnya A, B, dan C. Untuk menentukan luas dari segitiga, rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya itu bagian bawah, tingginya yang vertikal. Seperti itu. Atau boleh dibalik, terserah. Yang penting sudutnya harus siku-siku. Seperti itu. Kemudian untuk kelilingnya sendiri, keliling tinggal kita jumlahkan sisi-sisi yang dimiliki oleh segitiga. Jadi karena di sini kita punya A, B, dan C, untuk keliling dari segitiga di atas adalah A tambah B tambah C. Seperti itu. Ini rumusnya. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, kita memiliki sebuah persegi panjang. Luasnya 300 cm. Jika panjangnya 20 cm. Luasnya tadi 300 cm persegi. Jika panjangnya 200 cm, maka keliling persegi panjang tersebut adalah itu. Jadi kita bahasnya tentang persegi panjang. Persegi panjang di sini, rumus luasnya panjang kali lebar, rumus kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Untuk menentukan keliling, artinya kita kan harus tahu berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Di soal kita cuma tahu panjangnya 20 cm. Berapa lebarnya? Untuk menentukan lebar, kita bisa cari dari luas persegi panjang tersebut. Jadi dikombinasikan. Pakai rumus luas sama rumus keliling. Untuk luasnya tadi, panjang kali lebar. Luasnya 300, panjangnya 20. Berapakah lebarnya? Menentukan lebar, ditukar. Jadi 300 dibagi 20. Nolnya bisa dicoret, 30 bagi 2, hasilnya 15 cm.
Oke, ini lebar dari persegi panjang yang kita punya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menghitung keliling. Untuk menentukan keliling, rumusnya tadi 2 kali panjang tambah lebar. Duanya tetap, panjangnya 20 cm, kita dari total. Kemudian lebarnya dari hasil hitungan yang sudah kita hitung tadi. 15 jadi 2 kali 20 tambah 15 35, sehingga keliling persegi panjang tersebut adalah 70 cm. Seperti ini. Mohon maaf ya, ini pilihan jawabannya mungkin ada sedikit kekeliruan. Jadi untuk kelilingnya adalah 70 cm. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan nomor 52. 52, kita punya suatu persegi dengan sisi 23 cm. Berapakah luas persegi tersebut? Untuk luas persegi, rumusnya sisi kali sisi. Jadi kalau panjang sisinya 23, tinggal kita masukkan 23 kali 23, hasilnya 23 kali 23, hasilnya 529 cm persegi. Seperti ini. Untuk rumus luasnya ada 2, jadi persegi dan persegi panjang. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor 53. Di nomor 53, kita punya suatu persegi. Luasnya 400 cm, ditanyakan berapakah keliling persegi tersebut. Jadi tipe soalnya sama seperti yang nomor 1 tadi. Kita cari sisinya dulu, setelah ketemu sisi, baru tentukan keliling perseginya. Masukkan ya, sisi luas itu sisi kali sisi. Bisa disederhanakan lagi, luas itu sama dengan sisi kuadrat. Kalau luasnya 400, berapa panjang sisinya? Tinggal kita akar. Jadi S itu sama dengan akar dari 400. Akar 400, 20 cm. Dari sini kita lanjutkan untuk menentukan keliling persegi. Keliling persegi, rumusnya 4 kali sisi. Karena sisinya tadi sudah diketahui 20, jadi bisa kita hitung keliling dari persegi tersebut adalah 80 cm. Nomor 54. Di nomor 54 kita masuk ke luas segitiga. Seperti yang sudah kita review tadi, luas segitiga rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Di segitiga yang kita punya, bagian alasnya itu kan panjangnya 15 cm, tingginya 12 cm. Jadi bisa kita masukkan ke rumus. Alas 15 kita kalikan 12 dibagi 2. Nah, nanti 12 sama 2-nya boleh dicoret dulu. 12 bagi 2 hasilnya 6. Jadi kita tinggal mengalikan 15 kali 6. Ukurannya adalah 90 cm persegi. Di nomor 64 jawabnya yang C. Selanjutnya nomor 65. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 30 cm dan lebarnya 15 cm. Berapa luas persegi panjang tersebut? Rumusnya masih tetap, jadi panjang kali lebar. Panjangnya 30, lebarnya 15, jadi luasnya 450 cm persegi. Yang A. Ini kemudian kita lanjutkan ke nomor 66. Oke, untuk rumus luas selesai sampai di nomor 65. Dari nomor 66 kita masuk ke materi hubungan antara garis.
Untuk garis, dua garis itu bisa menghasilkan hubungan tegak lurus atau sejajar. Jadi kalau tegak lurus, kirinya sudut yang terbentuk besarnya adalah 90 atau siku-siku. Di antara keempat pilihan garis yang kita punya, hubungan antara dua garis, ditanya manakah yang berpotongan saling tegak lurus, sudutnya kan siku-siku. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk yang A, karena tidak mungkin berpotongan, ini disebut sebagai garis sejajar. Seperti itu. Dan yang C ini berhimpit, sedangkan yang D berpotongan. Untuk yang D, dia berpotongan, tapi kita tidak tahu apakah sudut yang dibentuk itu siku-siku atau bukan, karena tidak ada keterangan. Kalau misalkan ada keterangan seperti ini, artinya dia berpotongan tegak lurus. Seperti itu. Kita lanjutkan nomor 67. Besar sudut yang dibentuk oleh garis yang berpotongan tegak lurus. Seperti penjelasan di atas, jadi jawabnya adalah yang C, 90. Kalau tegak lurus, berarti siku-siku. Seperti itu. Kita lanjutkan nomor 68. Gambar pasangan garis yang saling sejajar. Syaratnya sejajar, tadi kedua garis tidak akan pernah berpotongan. Di antara keempat gambar yang kita punya, garis yang tidak akan pernah berpotongan adalah garis C. Pada pilihan C. Sampai sini kita lanjutkan. Ini nomor 69. Nomor 69 kita punya 3 model garis. Kita kasih tanda A, B, dan C. Garis A, B, dan C merupakan contoh dari garis yang kedua garis ini bertemu di satu titik, artinya ketiga garis berpotongan. Apakah tegak lurus atau tidak harus ditentukan dari sudut yang diapit. Karena tidak ada keterangan, jadi kita tidak bisa bilang bahwa garis tersebut tegak lurus. Nah, untuk nomor 70 masih di garis. Ditanyakan garis horizontal. Ditunjukkan oleh gambar. Horizontal itu ditunjukkan oleh contoh gambar nomor 3. Ini horizontal, sedangkan yang tegak seperti nomor 2, ini namanya garis vertikal. Itu jadi nomor 70 jawabnya yang nomor 3. Kita lanjut nomor 71. Bila memiliki dua garis, dia mengapit sudut di sini. Gambar di atas adalah segitiga dengan sudut lancip, tumpul, siku-siku, atau sembarang. Jadi untuk jenis sudut dibagi jadi 3. Ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, kemudian sudut tumpul. Untuk sudut lancip sendiri itu besarnya kurang dari 90. Sedangkan untuk sudut siku-siku besarnya 90 derajat, untuk sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Nah, di contoh yang kita punya, ini kan besarnya kurang dari 90. Artinya, sudut yang dibentuk oleh dua garis tersebut adalah sudut lancip. Ini untuk nomor 71 sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan nomor 72. Kita memiliki bangun persegi. Di gambarnya ada keterangan di sini. Jadi masing-masing ada tandanya seperti ini. Tanda garis tegak lurus seperti huruf L ini artinya dia sudutnya siku-siku. Kemudian ditanyakan, besar sudut pada masing-masing sudut sesuai pada gambar tersebut adalah karena semuanya siku-siku dan siku-siku besarnya adalah
90 derajat. Jadi untuk nomor 72 jawabnya yang B. Itu. Kemudian kita lanjutkan. Jarum jam menunjukkan pukul 3.50 tepat. Berapa sudut yang terbentuk? Dari jam yang kita pakai seperti ini. Oke, jamnya 3:50. Artinya kalau lewat 50 kan pendeknya di 10. Pendeknya di hampir ke 4, panjangnya di 10. Nah, sudut apakah yang dibentuk oleh jarum jam seperti ini? Kita ambil dari sudut terkecilnya ini karena hampir mendatar, artinya sudut yang dibentuk adalah sudut sumber, besarnya lebih dari 90 derajat. Seperti ini. Nah, kita lanjutkan nomor 74. Setiap sudut pada segitiga sama sisi. Ingat, segitiga sama sisi, sudutnya pasti sama. Sudutnya pasti sama. Ketiga sudutnya. Besarnya ini, sama-sama ini, sama-sama ini. Total keseluruhan sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Karena segitiga punya 3 sudut, jadi 180 kali 3 hasilnya 60 derajat. 4 jawabnya yang C. Jadi untuk susunan garis, selesai sampai nomor 74. Sekarang kita lanjutkan nomor 75. Dari data siswa kelas 3, 4, dan 5. Dari usia siswa masuk, kelas 3 totalnya 40, kelas 4 belum diketahui, nomor 5 totalnya ada 35. Jika jumlah seluruh siswa kelas 3, 4, dan 5 adalah 112, berapa jumlah siswa kelas 4? Jadi total dari keseluruhan siswa ini 112. Kelas 4-nya ada berapa? Bisa kita hitung dengan cara mengurangi 112, kita kurangi 40, kemudian kita kurangi lagi dengan 35. Jadi total siswa kelas 4 itu ada 37. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan nomor 76. Ada data nilai ulangan siswa. Dari kelas 4 ada yang nilainya 6, 8, 7, 9, 6, 7, dan 8. Sekitar 7 siswa, nilai tertinggi yang diperoleh oleh siswa tersebut. Jadi dari data yang kita miliki, nilai yang paling tinggi adalah angka 9. Jadi nilai tertinggi dari siswa tersebut adalah 9. Itu kita lanjutkan nomor 17. Ada diagram batang, kemudian ditanyakan pekerjaan orang tua siswa yang paling banyak. Jadi kita cari yang datanya paling tinggi. Yang datanya paling tinggi ditunjukkan oleh grafik terakhir. Grafik terakhir, pekerjaan orang tuanya sebagai wira swasta. Yang paling banyak adalah wira swasta. Lanjutkan nomor 78. Tinggi rendahnya atau panjang pendeknya batang pada diagram batang tergantung pada dari diagram ini kira-kira yang menentukan panjangnya itu bagian mananya. Kalau dilihat di grafik sebelah kiri kan banyak siswa. Banyak siswa itu menunjukkan frekuensi. Jadi panjangnya suatu diagram batang itu dipengaruhi oleh jumlah katanya frekuensinya. Frekuensi dari data tersebut. Nomor 79. Nomor 79, tumbuh tegak pada diagram batang mewakili diagram batang yang mendatar. Seperti data yang sebelumnya, tumbuh tegaknya itu menunjukkan apanya?
Jadi pada grafik yang tadi, sumbu tegak atau sumbu yang vertikal ini menunjukkan banyak siswa. Banyak siswa atau kita kenal juga dengan frekuensi datanya. Jadi untuk frekuensi itu adalah data per ini. Ini misalkan PNS-nya jumlahnya ada 30, artinya frekuensi dari PNS outputnya adalah 30. Sekarang kita rumuskan untuk nomor terakhir, kita memiliki tabel nilai ulangan dan data frekuensi. Sekian, kemudian ditanyakan berapa jumlah siswa kelas 4 dari data tersebut. Untuk menentukan jumlah siswa, kita hanya perlu menot di total frekuensinya. Kita bisa menemukan berapa jumlah keseluruhan siswa dari kelas 4. Nah, itu 6 tambah 5 11, 7 tambah 9 16, 4 tambah 4-nya 8. 11 tambah 16 27, 27 tambah 8 hasilnya adalah 25. Jadi total keseluruhan siswa kelas 4 adalah 35 orang. Sampai di sini materi matematika kelas 4-nya. Sekian, saya akhiri. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.